Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shiodogi di tahun ular kayu. Bulan Januari tanggal 29 kita akan memasuki tahun ular kayu, pergantian dari naga kayu ke ular kayu. 1 2 3 4 5. Berbahagialah kalian Shiodogi yang sudah lepas dari Ciong sebentar lagi ya. Tahun ini emang tahun Ciong sih, tapi sekali lagi Ciong jangan ditakuti, masih beberapa bulan lagi nih. Lepaskan segala keluh kesah, gundah gulana, tetaplah berpikir positif, maka Ciong akan berhamburan pergi. Dan begitu menginjak tahun ular kayu, kalian akan benar-benar merdeka. Beberapa sesuatu hal yang kalian inginkan nih langsung muncul ya. Bener-bener ya, The Magician akan mengiringi langkah-langkah kalian di tahun ular kayu nanti. Beberapa yang masih tertunda belum kalian dapatkan akan terlaksana atau tercapai di tahun ular kayu nanti. Tapi nggak serta-merta begitu juga ya. Terus gampang kalian dapatkan, nggak perlu kerja keras, perlu pengorbanan, perlu effort yang lebih agar kalian mencapai kebahagiaan yang sempurna, kekayaan yang bagus, kesehatan yang kuat, dan rumah tangga yang harmonis. Kalau rumah tangga sih jangan ditanya ya, kalian dikenal sebagai seorang yang loyal. Shio anjing adalah yang sangat loyal, menyayangi keluarga dalam situasi apapun, sangat mengedepankan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga. Shio anjing itu jujur, terpercaya, mempunyai reputasi yang bagus, integritas yang kuat, pekerja keras lagi, sangat peduli ya. Itu yang menyebabkan keluarga itu senang sama kalian. Kalau kalian berteman dengan Shio anjing tuh happy banget, karena mereka tuh sangat setia dan sangat berempati, mudah menolong, ringan tangan kayak gitu ya. Shio anjing, sebelum lupa kalian ingat dulu nih, resolusi di tahun ini pencapaiannya seberapa. Jangan lupa kiat suksesnya di tahun naga kayu adalah kreatif. Semangat harus tetap terjaga, planning harus kuat. Dan di tahun ular nanti kreativitas, semangat, dan planning udah harus menjadi keniscayaan. Udah refleks kalian harus punya kayak gitu ya. Karena di tahun ular nanti kiatnya udah akan lebih maju lagi, yaitu cepat, cermat, dan realistis. Kalian harus lebih cepat ya Shio anjing ya. Kemudian harus lebih cermat lagi. Kalau ini sih punya ya, Shio anjing punya kecepatan, punya kecermatan, punya realistis juga oke. Ini memudahkan kalian untuk mencapai tujuan yang sudah kalian harapkan. Beberapa potensi yang masih tersimpan akan meledak di tahun ular kayu, akan menggeliat tinggi nih kalian ya. Jadi siap-siap, dasarnya harus kuat supaya tidak jatuh. Untuk menjadi kaya raya pun dasarnya harus kuat ya. Kalau kalian nggak kuat, begitu dapat duit itu kayak Agus tuh, kasihan sakit Agus ya. Dapat duit banyak dibelanjakan yang enggak ya. Mungkin tapi kita nggak ngejat sih ya. Tapi itu kita ambil contoh aja. Kita nggak menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah, karena kita nggak tahu yang sebenarnya. Tapi paling nggak contohnya ya, jangan dibelanja yang sembarangan, pergunakan yang sebaik-baiknya. Kayak gitu ya Shiodogi ya. Kita lanjutkan ke rezeki. Bagaimana rezeki kalian secara khusus? Rezeki kesehatan kalian prima banget. Hati-hati cuman alergi ya, alergi dan empedu jantung nih juga ya. Jadi jangan olahraga terlalu keras. Kalian butuh healing, butuh bertemu dengan keluarga, rekreasi bersama, itu akan membawa kesehatan. Ingat nih, usaha kalian akan berhasil bila seluruh keluarga mendukung.
Pekerjaanmu akan baik bila seluruh keluarga kalian mendukung. Bukan hanya keluarga di lingkup terkecil di rumah, tapi keluarga besar di dalam perusahaan harus terintegrasi dengan baik, harus harmonis. Jadi jaga perasaan mereka, karena kadang-kadang keras kepala kalian para sio anjing dan mudah tersinggung, itu yang bisa membuat kalian salah langkah. Jadi itu yang harus hati-hati. Sensitifmu dikurangi, karena memang akan banyak di tahun ular ini yang celemang-celemong omongannya ya, yang sepedas silet kata-katanya. Kalian nggak boleh terlalu sensitif. Keras kepalanya dikurangi sedikit supaya agak lentur, banyak-banyak makan karet ya. Terus optimis nih, kalian nggak boleh pesimis ya, karena ada kecenderungan di tahun naga ini sio anjing jatuh ke dalam insecure terhadap dirinya sendiri, pesimis terhadap dirinya sendiri. Ini nggak percaya diri, nggak boleh banget ya. Apalagi di tahun ular itu harus pede banget. Kalian nggak boleh loyo ya para sio dogi ya. Kemudian secara rezeki, bagaimana duit nih? Duitnya akan datang. Semua yang tertunda di tahun naga, mungkin yang udah muntup-muntup nih, kalian mau dapat proyek nggak gol-gol, muntup-muntup, udah mau dipanggil berapa kali interview, berapa kali tes psikologi, nggak dipanggil-panggil lagi. Jangan khawatir, di tahun ular kayu semua bisa kalian raih. Jadi bersabar, itu kalian punya banget dong kesabaran ya. Itu yang akan kalian dapatkan nih. Infinity, Two of Pentacle, lambang kebersinambungan. Jangan sia-siakan apa yang sudah kalian letakkan landasan di sini, baik itu pekerjaan ataupun usaha. Kalau usaha kalian belum berkembang, santai. Pikirkan terobosan baru, kreativitaslah dalam menghadapi masalah. Karena nanti di tahun ular kayu, problem solvingnya udah beda ya. Kalian nggak bisa lagi menyelesaikan, mengambil solusi yang sama di dalam masalah yang sama di tahun naga ini. Beda sedikit walaupun nggak banyak. Kalau beda antara tahun kelinci dan tahun naga, bedanya jauh ya. Problem solvingnya jauh, solusinya jauh. Dalam kasus yang sama, kalian nggak bisa menyelesaikan dengan cara yang sama. Harus melakukan pendekatan-pendekatan yang benar-benar pribadi, atau terfokus ya, kayak fokus banget kayak gitu ya. Siodogi ya, itu yang harus kalian kerjakan sehingga kalian menemukan sumber mata pencaharian baru yang akan membuat stabilitas keuangan kalian terjaga. Banyak ya yang di tahun ular nanti kalian yang berhasil membeli rumah. Mungkin resolusi kalian saat ini rumah tipe 200 bisa naik nanti di tahun ular rumah tipe 300 atau 500. Who knows, semua serba mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu ya. Kita lihat karir kalian. Nah, karirnya langsung ya, Six of Pentacle. Luar biasa nih, ada rezeki dari langit rupanya yang membawa kalian ke dalam puncak kehidupan. Yang kalian yang akan berada di puncak jabatan kalian yang mungkin kalian udah incar lama di tahun naga nggak dapet-dapet, akan terrealisasi di tahun ular. Nih, Six of Pentacle itu rezeki dari langit nih. Nggak terduga-duga, nggak disangka-sangka akan naik pangkat. Dan kekokohan pondasi kalian di dalam skill yang mumpuni, pengetahuan tentang pekerjaan, keuletan, dan bagaimana integritas kalian di dalam memegang amanah. Hampir segala amanah yang diberikan kepada sio anjing itu beres ya. Itu yang dipegang oleh mereka yang akan membawa kalian ke pangkat yang lebih tinggi, ke kedudukan yang lebih bagus.
integritas kalian yang utama. Kalau saat wawancara, kalian tonjolkan integritas kalian dan kalian selalu menyelesaikan tepat waktu dan tepat secara kualitas, on quality, on schedule gitu ya. Dalam berusaha gimana? Usaha kalian juga pondasinya akan kuat nih. Semakin menguat meninggalkan tahun naga dan akan kokoh di tahun ular nanti nih. 4 skop dan 4 heart. Semuanya kokoh banget yang akan membuat kalian bisa melompat lebih tinggi dan pondasinya yang kuat ini, usaha kalian bisa berkembang sangat besar. Gitu ya para sio anjing ya. Kita akan masuk ke dalam urusan sebelumnya. Di dalam usaha ingat ya, ada 3C yang perlu kalian perhatikan nih untuk para pengusaha. Mungkin sering saya singgung di konten saya yang lalu mungkin, tapi ya bagi yang baru perlu diketahui nih. Dalam usaha ingat 3C, cari cuan, oke ya, jangan takut untuk ambil cuan. Tapi harus cengli, harus fair, gentleman. Kalau kalian udah janji diskon, kasih diskon. Kalau udah janjian kasih komisi kepada broker, kasih mediator, kasih bonusnya sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga cincai lah ya, kurang-kurang dikit apa ya udah cincai. Begitu ya. Kiat bisnis kalau di dalam bahasa Indonesia itu jangan takut rugi. Kalian harus pasang umpan dong. Kalau di dalam bisnis harus berani kasih umpan dong. Nggak kalau umpannya kecil, senarnya kecil, jorannya kecil, mana bisa dapat ikan yang besar. Pancing umpan harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tetapi umpannya harus sesuai dengan yang diinginkan ikannya. Itu yang harus kalian camkan ya. Ikannya perlu apa sih? Jadi bukan barang aku lo mau jual ini, bukan kayak gitu ya. Bagi kalian yang marketing, cari tahu apa yang dibutuhkan mereka, gali kebutuhan mereka, apa yang diinginkan mereka, harapan mereka apa sih, kasih value yang lebih gitu ya. Jangan takut untung, jangan takut rugi. Itu prinsip-prinsip bisnis ya. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, jangan takut untuk berbagi. Bagi komisi, bagi keuntungan, bagi bonus. Jangan mau untung sendiri ya. Kalau untung sendiri, kalian bekerja nggak akan lama selesai. Transaksi pertama, kedua, enough, end gitu ya. Tapi kalau kalian mau nggak takut rugi, nggak takut untung, dan mau berbagi, akan lama dan jaringan kalian akan menjadi lebih luas. Mbah, kalau nggak takut rugi, aku tahu mbah. Ya udah, kita harus pasang umpan atau promosi dan yang lainnya ya. Kalau nggak takut untung itu gimana? Mana ada orang yang takut untung? Ada ya orang yang takut untung karena untungnya kegedean ya. Wah, jangan untung banyak-banyak deh, untung kecil aja. Nah, itu yang kalian nggak boleh takut untung. Terus gimana caranya kalau untungnya kegedean? Kalau memang untungnya kegedean, jangan didiskon, tapi kasih dia bonus. Itu ya caranya ya. Mbah, aku jualan 25.000, untungku 20.000. Banyak banget, kasihan dia mbah. Ada loh ya pedagang yang hatinya baik gitu. Jadi jangan dikurangi, ya udah diskon deh separuh harga. Kayak gitu jangan ya, kasih dia bonus gitu. Kalau untungnya terlalu banyak. Jadi itu ya, jangan takut untung, jangan takut rugi. Yang paling penting jangan takut untuk berbagi. Oke, kita lanjutkan ke asmara. Wah, udah melompat nih kartunya. Para Shiodogi, nampaknya ada Ten of Winter. Ada kebekuan ya di dalam hubungan asmara kalian di tahun naga ya. Nah, ini baru summer ya.
itu akan mencair di tahun ular. Jadi kalian bersabar, yang berantem sama pasangan kalian di tahun naga ini, bersabar 2-3 bulan lagi, jangan ambil keputusan apapun, apalagi untuk bercerai ya. Jangan ambil keputusan apapun, bersabar sampai tahun ular datang. Kalian akan menemukan icebreaker, akan menemukan kehangatan kembali, indahnya cinta, gentlenya dia pasangan kalian, sensitifnya dia pasangan kalian, baiknya dia akan muncul semua lagi. Mungkin saat ini memang emosi akan sama-sama tinggi, itu karena energi naga kayu yang memang meledak-ledak ya. Memang kuat banget. Secara pertumbuhan itu membutuhkan energi yang besar dan pasti menghasilkan panas. Kalau itu loh, anak kecil mau tinggi biasanya akan panas dulu. Oh, mau tinggi, mau pinter gitu ya. Kayak gitu ya. Segala perubahan energi akan membutuhkan sesuatu yang memang berubah kayak gitu ya. Karena energi itu nggak bisa hilang, dia cuman berubah bentuk. Dari energi panas ke energi dingin tuh AC, dari energi dingin ke energi penggerak, ada bisa ya menggerakkan sesuatu. Energi panas uapnya menggerakkan sesuatu. Energi dingin ke panas ada termostat untuk memanaskan sesuatu. Itu semua energi. Nah seperti itu ya. Di dalam yang kehidupan yang lajang, nah ini berbeda dengan kalian yang membutuhkan icebreaker untuk para yang sudah menikah dan yang berpacaran, yang udah hampir-hampir putus. Banyak di antara kalian yang akan menemukan kebaikan di tahun ular nanti. Jadi bersabar. Tapi berbeda dengan para lajang ya. Para lajang single dan single parent banyak mendapatkan keuntungan ya di tahun naga ini. Banyak yang mendapatkan pasangan. Walaupun kalian masih takut-takut untuk menikah, jangan khawatir ya. Biarkan aja santai-santai dulu, nanti menikah tahun ular ya. Gitu ya para lajang ya, para single dan single parent, ada keindahan di tahun ular kayu nanti. Terus kita lihat nih pesan semestanya apa supaya kalian komplit kebahagiaan kalian. Yang pertama, a new romantic cycle begin. Tuh kan, apa kata Mbak Toto ya, a new romantic cycle begin. Bagi kalian yang ya nggak semua sih ya, semoga ini bukan kalian ya di tahun naga yang terkena sindrom adem ayem sama pasangannya ya. Tuh kan, your and your love are safe, akan aman di tahun ular. Jadi jangan terburu-buru nafsu menganggap dia jelek ya. Tulis kebaikan-kebaikan dia, maka kamu akan menemukan kebaikan-kebaikan yang banyak banget gitu ya. Jangan mudah untuk bercerai, karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu nggak boleh diceraikan oleh manusia. Terus gimana ya, katanya jodoh kok masih bercerai sih? Nah itu yang perlu kalian ketahui. Jodoh Tuhan tuh hanya sampai kalian ketemu gitu ya. Kalau jodoh sampai menikah ya nggak akan ada perceraian. Tapi Tuhan itu mempertemukan kalian, itu berjodoh. Tapi mau menikah atau enggak, mau mengikat janji atau enggak, itu urusan adab, urusan manusia. Surat menyurat, zaman dulu nggak ada akte nikah ya, nggak ada akte cerai juga. Jadi ya jodoh ditentukan oleh Tuhan, dipertemukan, kalian mungkin akan ketemu lagi dan ketemu lagi, itu jodoh. Tapi masalah mengikat janji menjadi perkawinan atau enggak, itu urusan manusia. Dan kalau udah dipertemukan ya kalian udah memilih, ambil konsekuensinya, ambil resikonya. Intinya itu tadi, your commitment being test, komitmen nih kamu yang diuji. Terus jangan takut nih ya,
Numantic Recycle bikin pesan semestanya, jadi jangan terburu-buru memutuskan sesuatu terus kalian ingin bercerai atau putus dari pacarmu. Tapi pelan-pelan, tunggu sampai ular kayu datang. Kalian akan menemukan cintanya dia lagi, sayangnya dia lagi, romantisnya dia lagi. Seperti itu ya. Dan percayalah Shio Dogi, confident is your key to success. Jadi jangan pesimis lagi. Perkuat kepercayaan dirimu dan bersabar menanti hari yang lebih baik 2,5 bulan lagi. Semoga kalian para Shio anjing selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.